Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfika Dwi Lestari. Dan saya Gianisha Fibrian. Kami dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami berdua sebagai perwakilan kelompok 7 dengan mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keasyaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Joko yang merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjalanan hidup, pengalaman Bapak dalam berdakwah, serta pandangan dan harapan Bapak terhadap keberlangsungan dakwah dan nilai kemuhammadiyahan di tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi para penonton, khususnya generasi muda. Baik Bapak, tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai sesi wawancara ini. Jadi yang pertama Bapak, kami mohon kesediaannya untuk menceritakan secara singkat mengenai biografi Bapak, mulai dari latar belakang pendidikan, perjalanan hidup, hingga keterlibatan Bapak dalam amal usaha Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Keswanto, salah satu pimpinan di AOM Amal Usaha, yaitu tepatnya di Amal Usaha Sekolah Dasar SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Terkait dengan latar belakang pendidikan, saya S1-nya di PGMI, Prodi PGMI Universitas Kalijaga, kemudian S2-nya juga di Prodi Manajemen Pendidikan di kampus UAD, yang kemudian S1 satu lagi, yaitu S1, satunya adalah PGSI dari Universitas Terbuka. Nah, kemudian perjalanan kami memang saya mengabdi di Amal Usaha Muhammadiyah kurang lebih sudah sekitar 15 tahun. Kemudian kami berpindah-pindah sesuai dengan ketugasan yang diberikan atau diamankan pada kami. Untuk yang pertama, kami bertugas di SD Muhammadiyah Wonosari, itu menjadi guru kurang lebih sejak tahun 2009 sampai dengan 2015. Kemudian ditempatkan di SD Muhammadiyah Karangturi di daerah Mengutapan, Bantul dari 2015 sampai dengan 2020. Kemudian saat ini berada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin mulai dari 2020 sampai saat ini. Oke. Untuk perjalanan ya di dakwah di Muhammadiyah, lebih bagi kader itu adalah tidak boleh menolak, tidak boleh meminta jabatan, tetapi kalau diberi jabatan, bismillah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan untuk tempat tinggal, kami berada di Gondang Legi, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Jadi kami melaju dari setiap pagi untuk menjalankan tugas di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin, kurang lebih ya jaraknya 54 sampai 50, kurang lebih 56 kilo lah, kilo yang alhamdulillah ini menjadi bagian dari perjuangan. Bismillah dengan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik, apapun segala rintangan kita mau dengan baik. Kemudian selain menjadi di amal usaha, kami juga berada di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah itu, yaitu sebagai ketua Majelis MPKSDI, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PDM Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga di HW Kabupaten Gunung Kidul dan beberapa ortom atau selain dengan ortom HW dan sebagainya. Selanjutnya Bapak, dalam perjalanan Bapak berdakwah melalui amal usaha Muhammadiyah itu apa sih tantangan yang Bapak sering hadapi, baik dari segi internal maupun eksternal? Ya, jadi kalau tantangannya secara internal adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri, karena berjuang di Muhammadiyah jujur kalau dilihat kan tidak bisa menurut nominal ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan
ISC Ahmad bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena itu ya bismillah kita menjalani sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, tentunya selalu mengupdate diri untuk bagaimana memberikan yang terbaik, terutama untuk yang amal usaha di bidang pendidikan, yang memberikan pelayanan pendidikan, menjadi partner terbaik dalam berdakwah dalam pendidikan dengan menyinkronkan antara muatan-muatan Muhammadiyah di Sumba dengan materi umum dan pembiasaan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi anak-anak. Termasuk juga dalam sekolah itu edukasinya tidak hanya mengedukasi anak-anak tapi juga mengedukasi orang tua juga. Jadi tidak terlepas dari anak-anak tapi juga orang tua, termasuk juga senantiasa meneguhkan teman-teman yang juga mengabdi di amal usaha khususnya di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kemudian tantangan yang eksternal ya perkembangan zaman yang luar biasa, teknologi, kemudian perkembangan dari sifat-sifat gen ya. Jadi kayak sekarang generasi Alpha, generasi Z, bagaimana kita bisa menempatkan diri, bisa memberikan mensinergikan ya, sehingga komunikasinya juga terjalin dengan baik. Itu tantangannya karena kita tidak bisa memaksakan ya harus seperti ini sesuai dengan zaman saya dulu, tapi bagaimana bisa berkolaborasi yang terbaik dengan partner kerja, terutama yang ada di lingkungan sekolah yang saat ini yang sudah di banyak yang generasi Z gitu ya, generasi Z, generasi milenial, juga bagaimana ada generasi yang terdahulu yang untuk bisa mensinkronkan ya. Jadi termasuk juga bagaimana dakwah menggunakan media, menggunakan hal yang berkemajuan kekinian gitu, sehingga nilai-nilai yang digaungkan dari Muhammadiyah bisa terinternalisasi dengan baik kepada teman-teman karyawan guru, teman-teman dari wali murid, kemudian bapak ibu wali murid juga dengan anak-anak yang bersekolah di sini. Mungkin selanjutnya Bapak dalam menjalankan dakwah tentu terdapat berbagai macam pengalaman ya Bapak tentunya. Nah, mungkin apa saja suka dan duka yang Bapak rasakan selama berdakwah, khususnya dalam membina dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah? Tantangannya yang tadi ya mindset ya, bagaimana kita merubah mindset, baik itu untuk pribadi kami, keluarga, dan kami tidak bisa memungkiri berjuang di Muhammadiyah itu harus punya kesamaan persepsi dengan keluarga. Bagaimana istri bisa memberikan kolaborasi, berbagi tugas, sehingga ketugasan di amal usaha, teruskan dakwah itu juga tidak terganggu dengan keluarga, sekaligus juga keluarga juga tidak terganggu dengan aktivitas dakwah atau berjuang di amal usaha begitu. Jadi perlu ada komunikasi, kemudian penyamaan sinergi antara keluarga, baik itu dari istri, anak, jadi bisa memahami semua. Dengan yang lain gitu, biar nyaman juga partner kerja kita adakan seperti yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Setiap 1 bulan ada kajian keluarga, jadi kita melakukan kajian terstruktur, menghadirkan dari bapak ibu guru beserta keluarga anak, sehingga punya kesamaan, ternyata bekerja di Muhammadiyah itu seperti ini ritmenya, kemudian tantangannya, sehingga mereka yang notabene suami atau istri atau anak bisa memahami, ternyata ibu atau ayah saya atau bapak saya itu kerjanya seperti ini gitu. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana strategi yang Bapak terapkan agar nilai-nilai Muhammadiyah itu tetap tercermin gitu di kehidupan sehari-hari? Terkait dengan hal tersebut ya, kita mulai dari pribadi sendiri. Jadi nanti kalau kita hanya sebatas ngomong tak bermakna, jadi ya bisa ngomong tapi tidak melakukan. Jadi mulai dari diri sendiri, hal terkecil yang kita mulai dan itu yang terstruktur, berkelanjutan. Misalnya di tempat kami di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin itu untuk menambahkan ibadah itu ada semacam golden habit ya, kebiasaan baik, kebiasaan emas yang itu dilakukan individu
masing-masing. Nah, memang kami ada semacam KKM-nya begitu untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini bukan berarti orang ibadah kemudian dituntut harus sesuai standar ada passing grade-nya, enggak, tapi bagaimana untuk membiasakan pribadi sebelum kita oyak-oyak, sebelum kita menyuruh orang lain, maka paling tidak menyuruh pribadi untuk bisa misalnya surat tepat waktu, kemudian ngaji minimal satu lembar, kemudian kebiasaan baca buku, kemudian sholat berjamaah dan seterusnya, puasa sunnah dan sebagainya itu kami biasakan untuk Bapak Ibu guru juga termasuk kami, dan itu minimal 75 poin ya. Kalau kurang itu ada pembinaan khusus sehingga benar-benar teman-teman yang ada di SD Mujahidin benar-benar bisa menjadi teladan bagi siswa, bagi keluarganya, tapi kan setidaknya sudah punya kebiasaan pribadi itu akan tercermin dalam aktivitas hari ini. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya Bapak, apa harapan Bapak ke depan terhadap generasi muda dan keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah, khususnya dalam melanjutkan dakwah dan perjuangan persyariatan? Oke. Tentunya dalam berdakwah kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi generasi yang dihadapi, maka itu yang perlu pemahaman bagaimana bisa menghadapi generasi Z, generasi Alpha, sehingga memang setiap generasi punya keunikan. Itu dari keunikan untuk kita poles, kita menjadi kekuatan untuk bahan untuk bagaimana kita harus bertindak dakwah, karena belum tentu dakwah yang harus seperti dulu kolon dan sebagainya itu kemudian bisa masuk ke generasi yang sekarang, tapi menyesuaikan misalnya dengan berbasis digital, kemudian berbasis dengan misalnya keunikan atau kenyamanan mereka ya. Tapi yang menjadi poin penting adalah kita tidak boleh mengurangi nilai-nilai yang nilai-nilai positif, nilai-nilai yang sudah disampaikan, dinaskan itu tidak boleh dikurangi sedikit pun, sehingga hanya medianya saja, kemudian wahananya saja, tapi nilai-nilai tetap, misalnya terkait dengan bagaimana kita harus memahami diri, berinteraksi dengan orang lain, itu tetap harus satu kesatuan berdasarkan sumber Al-Quran dan Sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu, ilmu, dan pengalaman berharga yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi generasi muda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.